Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Siapa itu Al-Habib Abdullah Haddad? Kita ringkas saja. Al-Habib Abdullah Haddad ini mendapatkan julukan, Al-Habib Abdullah Haddad ini mendapatkan julukan Qutbid Da'wah wal Irsyad, kutub rajanya dakwah, wal irsyad, dan apa yang memberikan petunjuk. Ini Al-Habib Abdullah Haddad ini dakwanya bukan hanya dengan lisan, tapi semuanya lengkap. Lisan dengan tulisan, ya, dengan akhlaknya, dengan keadaannya, semuanya dilihat dakwah. Yang dilakukan orang melihat aja sudah dakwah dia. Tanpa ngomong, tanpa melihat karangannya, itu sudah dakwah. Belum tulisannya, karangan-karangannya banyak. Karangan daripada Al-Habib Abdullah Haddad. Kemudian apa? Juga apa lisannya banyak. Omongan-omongannya yang ditulis oleh murid-muridnya, ya daripada nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah Haddad. Kita kalau lihat di antaranya kitab Tasbitul Fuad itu, kita melihat dari omongan nasihat-nasihat beliau ketika pengajian itu menunjukkan apa? Daripada orang yang mengetahui ilmu yang luas. Kita bisa lihat daripada kitabnya, daripada omongan-omongannya. Itu dikatakan apa? Qutbud Da'wah wal Irsyad. Itu kalau di Fatihah ya ala Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Haddad, ya. Karena apa julukan itu yang didapatkan oleh beliau. Kemudian nasabnya yantahi ila alwi amul faqih. Bukan kepada Faqih Muqaddam tapi kepada Amul Faqih. Ini lahir Al-Habib Abdullah Haddad ini tanggal 5 Safar. Tanggal 5 Safar tahun 1044. Tadi karangannya berapa? 1069. Berarti umur itu saat itu umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun masih ngarang kitab ini selesai. Kita 22 tahun masih apa nih? Si bal-balan ya. Ini 22 tahun. Dia sudah mengarang kitab Risalatul Mawana. Belum kitab yang lainnya. Umurnya lahir dia tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah, lahir di kota Tarim. Pas lahirnya dia itu persis sama tahun wafatnya seorang ulama besar, yaitu apa? Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini, ya kalau tidak salah yang dia mengumpulkan saat itu ada tumbak, ya, rokok masuk ke daerahnya, dibeli semuanya. Di tuku KB, yang di toko, yang di pub, semuanya dibeli semuanya. Karena rokok itu dikirim dari luar, dibeli semuanya. Setelah setelah dibeli semuanya langsung dibakar semuanya. Kenapa? Karena dia tahu madharah daripada itu rokok. Ini termasuk yang tidak setuju dengan adanya yang merokok. Wah, banyak omongan-omongan beliau tentang bahayanya daripada rokok. Karena itu yang merokok ya usahakan berhenti ya. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad ini ya pindah ke rumah orang tuanya saat itu tinggal pertama kali dia masih kecil, tinggal di rumah daripada abahnya yang ada di dekat Masjid Ba'alawi, Masjid Al-Abi Alawi. Di situ dinamakan sekarang tempat masjid Masjidil Hadrah. Ya dikatakan Masjidil Hadrah. Ini dia tinggal di situ sampai beberapa tahun. Ya sampai dia saat itu keluarga di sana ditekan dengan pemimpin yang zalim. Hukumannya saat itu hukuman yang zalim. Padahal awalnya tinggal di dekat daripada Masjid Ba'alawi itu tengah daripada kota Tarim. Sampai dikatakan Golbu Tarim itu, termasuk hatinya Tarim, tengah-tengah. Ini sampai akhirnya setelah dia beberapa tahun tinggal di sana, sampai ditekan oleh pemerintahan yang zalim, yaitu pemerintahan Al-Yafi Al-Gharamah. Namanya Al-Yafi Al-Gharamah, pemimpin dan pemerintahan yang zalim. Bukan Al-Habib Abdullah Haddad yang keluar dari Tarim, banyak. Ada yang pindah ke Aden, ada yang pindah ya seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ke Masileh, ya, bersama Habib Tahir bin Husain bin Tahir pindah ke sana. Kemudian ada bahkan pindah ke Asia. Kenapa? Saat itu pemerintahan zalim. Mereka keluar, tapi kalau Al-Habib Abdullah Haddad pindahnya tidak jauh dari kota Tarim, yaitu pindah ke tempat daerah yang namanya Hawi Tarim. Jadi setelah keluar Tarim tidak jauh ada daerah namanya Hawi. Ini pindah ke situ. Ya, Al-Habib Abdullah Haddad kenapa? Itu termasuk katanya min kamali agli, termasuk daripada kesempurnaan akalnya. Kenapa?
Karena kota Tarim ini kota yang banyak aulianya, banyak keberkahannya. Kalau dia jauh daripada itu sayang. Kalau jauh daripada kota Tarim, dia pindah keluar dari kota Tarim saat itu. Kenapa? Karena banyak fitnah. Karena pemerintahnya zalim. Tapi enggak jauh daripada kota Tarim. Dan itu menunjukkan apa? Kesempurnaan akalnya. Dia mengatakan apa? Ya lam yabqa fi Tarim baqa akamilah. Walam yanfasil anha infisalan kamilah. Walakin kharaja wantaqala ila hawi garib min madinati Tarim syarikun fi khairiha ba'idun min syariha. Dia pindah tidak jauh daripada kebaikan Tarim. Kemudian juga apa? Tidak sampai dia kena kezaliman daripada yang ada yang di kota Tarim. Jadi apa? Dia syarikun fi khairiha, tetap masih bisa mendapatkan kebaikannya. Kenapa? Kalaupun dia seandainya pingin ke tempat-tempat daripada yang ada di kota Tarim masjidnya atau tempat-tempat ibadahnya masih bisa dekat. Tidak perlu naik pesawat, ya. Tidak perlu harus naik kendaraan sampai berjam-jam. Dia cukup berjalan atau ya melewati dengan tempat yang dekat. Bisa mendapatkan kebaikannya, tapi ba'idun min syariah. Dia jauh daripada kejelekan daripada pemerintahan saat itu. Selamat daripada kejelekannya, tapi tetap dapat kebaikannya. Ini termasuk apa? Min kamali agli. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddadi pernah dia sampai mengatakan, innalillah alayya ni'matan. Sungguhnya Allah ini telah memberikan kepada aku dua nikmat. La aqdiru ashkurullah alaihima. Aku tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat Allah daripada dua nikmat ini. Yaitu apa? Wahwa yang pertama, annallaha wahabani ilman. Allah telah mengibahkan, memberikan kepada aku ilmu, la ahtaju ma'ahu ila ilmin alim. Aku tidak butuh lagi dengan ilmu yang aku dapatkan kepada ilmu orang yang alim. Sampai pemberian Allah itu ilmunya begitu hebat. Wa wahabani aqlan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada aku akal, la ahtaju minhu ila aqlin agil. Yang mana aku tidak butuh kepada akalnya orang yang berakal. Ini pemberian Allah yang sangat besar, yang paling disyukuri oleh Habib Abdullah Haddad. Ilmu yang tidak butuh dengan ilmunya orang alim, akal yang tidak butuh dengan akalnya orang yang berakal. Dan Habib Abdullah Haddad ini mulai saat kecilnya sudah tampak kewilayahannya, sudah tampak daripada tanda-tanda kewaliannya, tanda-tanda orang-orang kesolehannya. Dan ya biasa kalau orang soleh, orang yang baik, orang yang punya magom itu biasanya dia itu mulai saat kecilnya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diuji siapa? Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini diuji mulai saat kecilnya. Karena memang Allah mengatakan Nabi mengatakan idza habballahu qauman ibtalahum. Nabi mengatakan jika Allah mencintai satu kaum, Allah mencintai seseorang, pasti akan diuji mereka. Ujian itu pasti ada. Karena itu semakin tinggi makom seseorang, semakin besar ujiannya. Dudu enak dadi wali marung langsung dadi wali ngono, enak itu dadi wali ya. Loh, ujiannya berat itu. Padha orang ketika mau naik ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah umum tadi. Mau naik SMA, harus ada ujian. Mau perguruan tinggi S1, ujiannya lebih berat lagi. S2 lebih berat lagi. Tambah berat ujiannya. Orang mau naik magom juga sama. Allah akan uji, ujiannya lebih berat. Ini Al-Habib Abdullah Haddad mulai kecil sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama ujiannya yang didapatkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad ketika bayi lahir, mulai lahir ini. Ketika Al-Habib Abdullah Haddad lahir, seperti biasanya kan, bayi itu digedong ya, dibungkus kain itu, digedong namanya ya, dibungkus kain, dibelebet supaya lurus, kan itu kan, supaya lurus. Nah, ketika digedong tadi itu, dibelebet dengan kain tadi itu, sebagaimana anak-anak kecil yang lainnya. Kemudian saat itu malam itu juga, ya Al-Habib Abdullah Haddad ini nangis tidak ada hentinya. Biasanya bayi ya kalau lahir nangis wajar itu ya. Tapi setelah itu kan berhenti. Ini tidak berhenti semalaman dia nangis. Sampai setelah akhirnya dilihat ini kenapa kok nangis, dibuka. Buntelan daripada kain tadi itu dibuka, ternyata ada kalajengking. Mulai ya dia di bulet tadi itu
kala jengking itu mematok sampai tubuhnya Al Habib Abdul Haddad merah semuanya. Sampai dikatakan itu ada 14 patokan daripada itu kala jengking. Kala jengking ini kono itu mematikan. Orang dewasa aja sudah ya kena racunnya itu sudah bisa meninggal. Ini sampai 14 patokan. Mulai saat kecilnya sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan keselamatan. Allah berikan keselamatan, alhamdulillah selamat. Tapi apa? Sudah mulai kecil, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika umur 4 tahun ada yang mengatakan 3 tahun. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena penyakit judri, cacar. Kena penyakit cacar dan itu menjadi penyebab sampai buta. Habib Abdul Haddad itu buta mulai kecil. Buta mulai kecil ya. Umur 3 tahun ada yang mengatakan 4 tahun. Ketika saat apa? Dia kena penyakit judri dan itu menjadi sebab butanya dia. Ada yang mengatakan kena penyakit cacar tapi penyebab butanya bukan karena cacarnya. Tapi ada di antara kerabat daripada min jihatil daripada papaman dari ibunya, daripada bangsa Al-Habsyi itu dia itu ada jadab wali tapi majdub. Ya, jadi keadaannya seperti orang tidak waras tapi seorang aulia. Oh, kalau kelihatan sesuatu ini Al Habib Abdul Haddad mulai kecil sudah tampak kewilayahannya, kesolehannya. Ini orang jadab ini melihat Al Habib Abdul Haddad mesti ya kepingin gendong, tapi ibunya takut. Karena apa? Ini wali majdub. Ya, sebenarnya takut, selalu dikunci. Ketika mau masuk dikunci, ketika dia keluar dikunci dulu. Takut nanti masuk. Ternyata lupa tidak dikunci kamarnya, masuk ini pamannya, ya kerabat daripada Al Habib Abdul Haddad daripada ibunya, masuk ketika melihat Al Habib Abdul Haddad gitu, ya mungkin saat itu ya kelihatan tampak cahaya kewaliannya, apa ngambil minyak wangi di minyak isawa. Minyak wangi. Dan ada mengatakan penyakit cacar itu kalau dikasih minyak wangi bahaya, bisa tambah parah, dan itu sampai merambat ke matanya sampai menjadi penyebab kebutaannya. Tapi setelah dia saat buta, ya ini si pamannya tadi itu atau apa kerabatnya tadi itu dia mengatakan jangan khawatir, innabnaki hadza sayami lakin wa sayakun lahu sya'nun azim wa yamshi jami'a ahli zamanih tahta dhilli rikabih radhiyallahu anhu fatahaqqaqa dzalik. Kata si apa tadi pamannya tadi majdub, udah ini anak kamu mungkin akan buta, tapi tidak apa-apa sudah, dia akan menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung, dan semua akan berjalan ya apa jami ahli zamanih tahta dhilli rikabih, di bawah naungannya dia. Artinya apa? Semua ilmu yang akan dipelajari ya ilmu daripada dia. Semua akan di bawah naungannya dia. Radhiyallahu anhu. Dan benar. Sebab sekarang siapa yang nak baca kitabnya Al Habib Abdul Haddad? Semuanya. Ya semuanya. Kemudian apa? Ketika saat buta, nah ini ketika saat buta, ya biasa orang tua perempuan kan bingung ya bagaimana mengusahakan anaknya ini apa? Ya kasihan, mulai umur 4 tahun sudah buta. Kasihan ibunya sampai akhirnya apa? Dibawa ziarah ke kuburan daripada Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dibawa ke kuburannya Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Akbar. Dibawa ke sana, kemudian dia mengatakan, ya perempuan saat itu dia dalam keadaan goncang orang tuanya kan, melihat anaknya dalam keadaan masih lucu-lucunya buta. Akhirnya apa? Ya dia mengatakan imma annaka ya Allah, ya kamu mengambil ini anak, udah, maksudnya pasrah dia. Ya kasihan kalau besar bagaimana dia? Ya imma apa kamu ambil, ya apa artinya Pak? Ya matikan. Kenapa? Karena apa? Kalau dalam keadaan hidup, dalam keadaan buta ini sulit bagi dia, kasihan. Atau kalau enggak ya sudah, kamu lihat dia, kamu kasih dia kedudukan yang tinggi, kamu angkat sampai dia menjadi orang yang paling dekat denganmu ya Allah. Paling menjadi orang yang soleh. Akhirnya pada saat itu ya dia mendapatkan kedudukan berkat daripada apa? Ibunya mengatakan seperti itu, Allah angkat derajatnya sampai menjadi Al Habib Abdullah Haddad. Ya berkat daripada Al Habib Abdullah menjadi apa? Menjadi Al Habib Abdullah Haddad yang apa? Ilmunya terkenal, kesolehannya terkenal, wilayahnya terkenal. Ini adalah apa?
berkat daripada doa orang tuanya, usaha daripada orang tuanya juga. Kemudian akhirnya udah mulai kecil ini Al-Habib Abdul Haddad punya semangat yang tinggi padahal dalam keadaan buta. Punya semangat yang tinggi belajar, ya Allah berikan di dalam hatinya mulai kecilnya cinta ibadah, senang ibadah. Ibadah kita kalah. Sampai dikatakan setiap harinya setelah dia keluar dari tempat belajarnya, dia keliling ke masjid yang ada di Tarim. Masjid di Tarim banyak. Zamannya Abdurrahman Sekavai katanya sampai 360. Wah, kayak keliling di masjid yang ada di Tarim. Kemudian setiap masjid yang dia datangi sholat 2 rakaat. Piro itu? Sampai 300 berarti 600 rakaat bisa. Iya kan? Dia keliling. Kemudian sampai dia mengatakan inna ba'dal masajid kana mughlaqa. Sebagian masjid kadang-kadang dikunci. Yang terkunci saat itu dikunci, ya. Kemudian wa minha masjid khamis. Di antaranya yang dikunci itu Masjid Khamis. Masjid Khamis ini apa? Masjid yang dinisbahkan kepada Al-Habib Abdurrahman Segaf. Yang mana dia itu Al-Habib Abdurrahman Segaf mengajar di masjid itu setiap hari Kamis. Karena dinamakan Masjid Khamis. Karena ngajarnya di hari Kamis. Dinamakan Masjid Khamis. Kadang-kadang dikunci. Dan aku ketika mendapatkan dikunci, tetap aku berusaha untuk sholat di dalamnya apa? Menek. Naik, ya. Kalau menek saiki nyolong biasa ya. Biasa menek saiki mlebu masjid, JP jamin, JP ya yang berharga di masjid. Ini ndak naik untuk apa? Sholat 2 rakaat. Ya padahal apa? Padahal saat itu sudah dikunci. Nah, ini yang apa? Yang dilakukan oleh Al-Habib Abdul Haddad. Nah, karena itu apa? Kalau sudah hidayat itu sampai masuk ke dalam hati seseorang, dia akan giat. Yang dikatakan wa idza halatil hidayah qalban nasyatat fil ibadatil a'dha'u. Kalau sudah ada apa? Hidayat itu masuk ke dalam hati seseorang, orang akan menjadi giat di dalam beribadah. Anggota tubuhnya yang lemah sekalipun akan semangat kalau dapat hidayat. Kita lihat kadang-kadang orang-orang tua wis tuwa melakuni ya satu langkah tapi lebih semangat daripada kita. Kita punya kaki sehat melayu iso. Tapi yang semangat untuk masjid apa? Mereka kadang-kadang. Dalam sing salat berjamaah, kadang-kadang sing tua-tua, sing nom-nom di. Padahal lebih kuat. Padahal cuma beberapa langkah melayu iso. Sing hadir pengajian kadang-kadang yang hadir ke tempat-tempat yang di situ tempat-tempat yang baik kebanyakan apa? Orang-orang tua. Kenapa? Kalau Allah sudah ngasih hidayat, anggota badan ini apa? Akan semangat untuk melakukan daripada ibadah tersebut. Karena itu apa? Kita selalu minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Kemudian dikatakan apa? Bersama istiadatnya dalam ibadah, bukan hanya ibadah tok. Kadang ada orang keliru ibadah tok tapi tidak boleh ilmu, keliru. Tapi Al-Habib Abdul Haddad ini selain ibadah, dia tetap melakukan amal soleh, dia juga apa? Muhtamman bijani bil ilmi. Dia apa? Semangat untuk mencari ilmu. Sampai apa? Dikatakan dia menghafal Al-Quran. Ya, dia menghafal Al-Quran saat umurnya masih kecil. Ya, di mana menghafal Al-Quran? Di satu tempat namanya Mi'lama Baharmi. Sampai sekarang ada Mi'lama Baharmi. Kemudian apa? Dia menghafal daripada kitab VG, kitab Irsyad. Hafal. Kitab Irsyad tebel. Ya 2 juz itu kan. Hafal kitab Irsyad. Ya, kita juz amma durung hafal ya. Ini hafal Quran, hafal Irsyad ya. Kemudian apa? Ya bahkan menghafal kebanyakan daripada kitab Irsyad. Kemudian banyak di antara orang-orang yang Al-Habib Abdullah Haddad pernah belajar. Abdul Haddad itu pernah belajar sama beliau. Kemudian setelah Abdul Haddad sampai jadi orang alim, mereka yang pernah jadi gurunya jadi muridnya. Ini sangat hebatnya ya. Sampai yang pernah jadi muridnya, pernah jadi gurunya, ternyata apa? Yang guru-gurunya tadi itu jadi muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini termasuk siapa? Seperti siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari kan ceritanya gitu. Ya dulunya belajar sama banyak daripada guru-guru, tapi setelah itu apa? Guru-gurunya belajar sama Imam Bukhari. Nah, ini sama Al-Habib Abdullah Haddad juga sama. Al-Habib Abdullah Haddad ini belajar daripada banyak daripada ulama, sampai dikatakan ya gurunya sampai 100 gurunya. Ya gurunya sampai 100. Ya 100 guru. Dan banyak yang memberi kabar gembira
bahwa ini orang-orang soleh gurunya, ya memberi kabar gembira bakal dia menjadi orang yang hebat. Ya saat dia masih kecil, ya dia ketika diletakkan di tempat belajar, dia mengatakan ketika datang Habibul Haddad masih kecil, pasti apa? Gurunya mengatakan ahlan bi sayyidil jamaah wa ahlan li syekhil jamaah. Artinya apa? Ya selamat datang wahai tuan daripada sekelompok banyak orang, dan apa? Guru daripada kelompok banyak orang. Artinya apa? Semua orang yang di daerah itu ya dia akan menjadi gurunya dan imamnya. Nah, ini Al-Habib Abdul Haddad belajar banyak ilmu, di antaranya apa? Kitab tafsir. Dan banyak yang dipelajari daripada kitab tafsir yang dipilih oleh Habib Abdul Haddad apa? Tafsir Baghawi. Kata Habib Abdul Haddad, aku banyak mempelajari semua kitab tafsir, tapi yang aku lihat yang banyak faedahnya adalah kitab Baghawi. Tafsir namanya Imam Baghawi. Dan aku banyak belajar daripada kitab tasawuf, tapi yang aku dapatkan yang banyak di situ ilmu yang bisa aku dapatkan yaitu apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian banyak kitab fikih yang aku pelajari, tapi paling banyak yang memberikan manfaat kitab yaitu yang mudah untuk dipelajari juga, kitab Minhaj Imam Nawawi. Ini dibaca semuanya sama Abdul Haddad, bukan hanya wali doh. Jangan dianggap wali itu wis wali, ahli ibadah, ahli wirid. Mereka itu orang alim. Nih kalau kita lihat, hafal irsyad, hafal Al-Qur'an, ya belajar semua tafsir, sampai yang senang dipelajari kitab Imam Baghawi. Artinya apa? Mereka orang-orang yang berilmu, tapi wilayahnya ya seakan-akan lebih unggul, lebih dominan daripada ilmunya. Padahal mereka orang-orang yang berilmu, bahkan di antara mereka sampai derajat apa? Derajat apa? Sampai mujtahid. Di antara mereka sampai derajat mujtahid, bisa ijtihad sendiri. Kenapa? Wong alim kok. Ya, ini Al-Habib Abdullah bin Haddad. Ini ya setelah dia belajar ilmu udah sampai dia menjadi orang yang alim, semangat di dalam dakwanya, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, ya, di daerah di Tarim dan di mana di sekitarnya, dan dia selalu ya mondar-mandir ke tempat itu, dan dia tinggal ada di daerah Al-Hawi, ya dia punya rumah di sana sampai sekarang ada, ya bisa masuk, bahkan rumahnya tidak ada yang nempati, sudah jadi seperti museum gitu ya, orang bisa masuk. Ini rumahnya Abdul Haddad. Kemudian dia mengajar banyak di situ, ya banyak mengajar di rumahnya situ, tapi muridnya tidak banyak. Ya sebegitulah katanya. Ya kebiasaan orang-orang yang alim dan yang soleh yang mengambil manfaat itu biasanya orang-orang jauh. Orang-orang yang jauh, orang-orang luar kadang-kadang. Orang-orang di daerahnya malah sedikit mengambil ilmu darinya. Itu kebiasaan. Kenapa? Karena orang yang di sekitarnya melihat basyariahnya, melihat manusianya. Oh, is podo mek kita. Yo mangan, yo nyang tuku, yo nyang warung, yo nyang pasar. Sing didelok iku tok. Sehingga apa? Allah tutup ya dia sehingga tidak melihat apa? Kesolehannya. Karena itu yang banyak diharamkan daripada keberkahan seorang wali siapa? Keluarganya dulu. Kenapa? Karena keluarganya melihat hal yang wajar seperti biasa. Ya melbu jeding, ya melbu kamar mandi, ya dia tidur, ya dia makan, ya dia minum, normal seperti manusia biasa. Nah dilihat ibadahnya, kemudian dia dalam keadaan mencari ilmunya, mengajarkan ilmu. Nah dilihat itu semuanya. Kenapa? Yang kelihatan basyariahnya. Kayak itu keberkahannya, ya kadang-kadang tidak didapatkan kecuali orang-orang jauh yang banyak keberkahan, dapat keberkahannya. Akhirnya apa? Itulah yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad. Ya sebetulnya ya manakibnya banyak masih ya, sampai dikarang ulama-ulama banyak mengarangnya, ada yang sampai 2 jilid untuk daripada manakib sejarah hidup daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya ini Al-Habib Abdullah Haddad ini ya terus-menerus hidupnya selalu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Dan dakwanya bukan hanya bilgol dengan lisannya, tapi juga dengan kitabah, tulisan, juga dengan karangan. Kemudian juga Al-Habib Abdullah Haddad ma'ruf ya, terkenal ya, dan sampai kalamnya Habib Abdullah Haddad sendiri ditulis oleh murid-muridnya, yaitu dengan kitab Tasbihul Fuad. Banyak di majelis-majelis dibaca itu. Nah, dan aku katanya kalau kamu ingin melihat bagaimana ilmunya Al-Habib Abdullah Haddad,
bagaimana akalnya, ya kekuatan akalnya, kemudian ya bagaimana kita bisa melihatnya, lihat daripada karangan-karangannya. Jarang orang intigot. Intigot itu apa? Intigot itu menolak atau tidak setuju dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Isinya Al-Quran hadis. Apa yang mau diintigoti? Apa yang mau tidak terima daripada isinya. Nah, karena itu ini menunjukkan daripada kesolehannya dan ketinggian daripada ilmunya. Banyak karangan-karangannya, ya itu bisa sekarang banyak sudah juga dicetak kitab-kitabnya. Ini semuanya adalah menunjukkan kehebatan daripada Al-Habib Abdul Haddad. Muridnya banyak, gurunya juga banyak, hasilnya sudah kita bisa saksikan sampai saat ini. Kitabnya banyak yang membacanya, qasidah-qasidahnya banyak dibacakan. Bahkan katanya banyak ilmu-ilmu rahasia yang aku taruh di dalam diwanku. Diwannya Al-Habib Abdul Haddad penuh dengan ilmu. Orang kalau baca diwannya, biasanya qasidah-qasidah di majelis itu, kadang qasidahnya Habib Abdul Haddad itu, walaupun dibaca berkali-kali, kok anyar, seperti baru mendengarkan, merasa nikmat. Kalau kita baca majalah kan, wis mari diwaca, hatam, tutup, maca maning, wis seru. Ati maca maning enggak merasa nikmat seperti pertama, sudah. Maca koran, kita baca koran. Setelah kita baca lagi. Apa merasa nikmat? Enggak, sudah tahu isinya. Tapi kalau baca kitab-kitabnya, baca diwannya, seperti baru lagi. Ini kalaupun dibaca ulang lagi, ya seperti baru lagi. Diwan-diwannya diqasidahkan berkali-kali, ya seperti baru lagi. Kenapa? Karena memang rahasia keilmuan daripada Al-Habib Abdul Haddad banyak ditaruh di dalam diwannya. Ini diantara daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena itu alhamdulillah. Ya kita bisa saksikan juga rotibnya. Karangan rotibnya itu ditulis, ya bukan ngarang Al-Habib Abdul Haddad, bukan. Rotib itu kumpulan daripada riwayat-riwayat Nabi. Itu semuanya kalau kita baca syarahnya rotib, ya disyarahikan syarahnya rotib itu, kalau kita lihat itu semuanya riwayat daripada Nabi dikumpulkan dalam satu kumpulan yang bisa dibaca di pagi hari seperti Wiridul Latif, ada di malam hari seperti Rotib Haddad, ada yang dibaca di siang hari, ada wirid-wiridnya. Rotib itu apa sih? Rotib itu artinya rutinitas, wirid yang selalu dibaca. Tapi isinya bukan karangan Al-Habib Abdul Haddad, tapi kumpulan-kumpulan yang dikumpulkan oleh Habib Abdul Haddad. Kalau dilihat semuanya itu yang dibaca itu semuanya riwayat daripada Nabi. Ada sarah-sarahnya sudah ada itu. Jadi bukan karangan. Karena itu tidak usah alergi. Rotib, rotib tidak ada. Kita baca wiridnya Nabi. Itu wiridnya Nabi. Itu juga wiridnya Nabi dikumpulkan dalam kumpulan namanya Rotib Al-Haddad. Kenapa Rotib Al-Haddad? Yang ngumpulkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi bukan suatu hal yang baru. Itu dari Nabi juga. Karena itu kalau kita baca Rotib, ya seperti baca yang baca yang dianjurkan yang dibaca oleh Nabi. Paham ya? Nah, karena itu alhamdulillah ya kita sudah hatamkan salah satu kitabnya, ya kita baca kitab yang lainnya, mudah-mudahan dapat manfaat dan dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.